Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai yaitu kecerahan listrik. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Adrian D. Rahman, NIM A1C3190075. Oke, lanjut saja, yaitu kecerahan listrik. Skala magnitudo yang tampak hanya memberitahu bagaimana bintang-bintang terang terlihat dan perlu mengetahui kecerahan sebenarnya atau intrinsiknya. Intrinsiknya berarti milik sesuatu. Para astronom merujuk pada kecerahan intrinsik bintang, yang berarti ukuran dari jumlah total cahaya yang dipancarkan bintang. Magnitudo yang tampak tidak dapat memberitahu kecerahan intrinsik bintang-bintang, hanya seberapa terang mereka terlihat. Bintang yang secara intrinsik sangat terang akan tampak jika jaraknya cukup jauh. Untuk menemukan kecerahan benar bintang dengan memperbaiki magnitudo semu untuk mempengaruhi jaraknya. Kecerahan listrik ini ada pun bagian-bagian. Pertama itu kecerahan dan jarak. Kita contohkan, jika melihat lampu di malam hari, sulit untuk menentukan mana yang kurang bercahaya tetapi dekat dan yang jauh dan bercahaya namun itu jaraknya jauh. Untuk menghadapi masalah yang sama ketika melihat bintang-bintang, dan untuk menyelesaikan masalah itu harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana kecerahan tergantung pada jarak. Selanjutnya itu ketika melihat cahaya, mata akan merespon energi panjang gelombang visual yang jatuh pada retina mata, memberi tahu seberapa terang benda itu terlihat. Energi cahaya yang jatuh pada 1 meter persegi dalam 1 detik disebut fluk. Fluk cahaya memasuki mata secara langsung berkaitan dengan intensitas memadan. Semakin banyak fluk memasuki mata, semakin terang cahayanya. Jika semakin dikit, berarti semakin tidak terlihat pun cahayanya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu magnitudo visual mutlak. Jika semua bintang berada pada jarak yang sama jauh, maka dapat dibandingkan satu sama lain dan memutuskan mana yang memancarkan lebih banyak cahaya dan mana yang tidak. Tentu saja bintang-bintang tersebar pada jarak yang berbeda-beda dan tidak dapat mendorong mereka untuk berbaris untuk dibandingkan mana yang lebih jauh dan mana yang lebih dekat. Tetapi pada kali ini kita dapat menggunakan hubungan kuadrat terbalik untuk menghitung kecerahan bintang pada jarak standar. Para astronom mengambil 10 pc sebagai jarak standar dan merujuk pada kecerahan intrinsik bintang sebagai besaran visual abstrak atau simbolnya MV, besarnya visual yang tampak jelas yang memiliki bintang itu jika berjarak 10 pc. Simbol magnitudo visual abstrak adalah huruf kapital M dan subscript V. Simbol magnitudo visual yang tampak adalah huruf kecil m dan dengan subscriptnya V. Sistem magnitudo lainnya didasarkan pada bagian lain dari spektrum elektromagnetik seperti inframerah, ultraviolet, dan sebagainya. Selanjutnya itu yang ketiga, menghitung magnitudo visual mutlak. Bagaimana tepatnya astronom menentukan besarnya visual yang mutlak sebuah bintang? Pertanyaan ini mengarah ke salah satu formula paling penting dalam astronomi, rumus yang menghubungkan besarnya bintang dan jarak. Rumus jarak besar berhubungan jelas dengan besaran MV, mutlak besar MV, dan jarak D di Parsons. Rumusnya yaitu M kecil V dikurang M besar V sama dengan min 5 ditambah 5 log 10 D. Contohnya, bintang memiliki jarak 10 pc dan besarnya 4,5. Kalkulator memberitahu bahwa log 50 itu adalah 1,70. Dan rumusnya tadi min 5 ditambah 5 dikali 1,70 sama dengan 3,5. Sehingga diketahui bahwa magnitudo abstrak adalah 3,5. Magnitudo lebih terang daripada magnitudo semu. Itu berarti besar abstrak adalah 1,0 karena 4,5 minus 3,5 adalah 1,0. Ingat bahwa angka yang lebih kecil berarti besaran terang. Jika bintang ini adalah 10 pc, itu akan terlihat terang di langit bintang magnitudo pertama.
Astronom juga menggunakan rumus magnitudo jarak untuk menghitung jarak ke bintang. Jika magnitudo dampak dan absorb diketahui, untuk itu sangat berguna untuk menulis ulang rumus dalam bentuk sebagai berikut, yaitu D sama dengan 10 pangkat MV dikurang M besar V ditambah 5 terkurung dibagi 5. Contoh, jika diketahui bahwa bintang memiliki magnitudo 7 dan magnitudo mutlaknya yaitu 2, maka MV dikurang MV adalah 5 besaran dan jarak akan 10 pangkat 2 atau 10%. Perbedaan besarnya M kecil V dikurang M besar V dikenal sebagai modulus jarak. Untuk seberapa jauh bintang itu, semakin besar modulus jarak, semakin jauh bintang. Rumus magnitudo jauh bisa digunakan untuk membuat tabel jarak dan modulus jarak. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu luminositas atau kilau. Luminositas simbolnya L dari bintang adalah jumlah total energi memancarkan bintang dalam 1 detik, tidak hanya cahaya tampak tetapi semua panjang gelombang. Untuk menentukan luminositas sebuah bintang, mulai dengan yang mutlak besarnya visual, membuat koreksi kecil dan membandingkan bintang dengan matahari. Koreksi harus sesuai dengan radiasi yang dipancarkan pada panjang gelombang yang tidak dapat dilihat manusia. Ingat bahwa magnitudo visual absorb hanya mencakup cahaya tampak. Visual mutlak besaran dari bintang panas dan bintang dingin akan meremehkan mereka. Total luminositas karena bintang-bintang memancarkan signifikan tidak bisa jumlah radiasi dalam infraviolet atau bagian inframerah dari spektrum. Nah, untuk mengoreksi radiasi yang hilang karena jumlah energi yang hanya berpengaruh pada suhu bidang, untuk bintang yang panas dan dingin, koreksi bisa besar, tetapi untuk bintang yang suhu sedang seperti matahari, itu koreksinya harus kecil. Menambah koreksi yang tepat dapat magnitudo visual absorb mengubah menjadi besaran volumetrik absorb, magnitudo absorb yang dimiliki bintang jika dapat melihat semua panjang gelombang. Setelah tahu besaran volumetrik mutlak sebuah bintang, dapat menentukan luminositas dengan membandingnya dengan matahari. Nah, tadi kita sudah membahas tentang luminositas. Selanjutnya itu untuk menemukan keluarnya energi bintang, astronom harus mengoreksi cahaya pada panjang gelombang yang tidak terlihat untuk mengubah besaran visual absorb menjadi besaran volumetric absorb yang dapat dikonvensikan menjadi luminositas. Oke, untuk presentasi saya pada kali ini mungkin hanya ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.